Wita Widyavanti. Saya Rames Fayendra. Saya Nadia Triputri. Nah, di sini kami akan mewawancarain dari usaha lontong Medan Cabe atau lontong Medan Cari Berkah. Nah, di sini kita akan mewawancarain dari Ibu. Saya biasa disebut Umi Rija. Umi Rija. Dan pertanyaan pertama yaitu gimana latar belakang usaha bisnis ibu tersebut? Oh, latar belakang usaha kami ini. Tadinya kami seorang karyawan yang suami saya ini karyawan NGO. Kalau kita di Indonesianya LSM. Tapi bergerak di bidang pembangunan rumah untuk tsunami kemarin di Aceh. Yang pelopornya itu dari Amerika. Jadi setelah itu kan punya target ya berapa lama itu pembangunan itu selesai, sekitar 6 tahun. Jadi setelah 6 tahun kami itu habis kontrak. Saya tadinya karyawan di salah satu BTBS. Tahu kan BTBS kan? Yang untuk les bimbingan tes. Bimbingan tes. Nah, jadi BTBS Bima. Jadi kami sama-sama bekerja. Jadi setelah kami suami juga udah selesai kontrak dari NGO, dia coba di hotel Grand Nanggro bintang 4 di Banda Aceh. Setelah itu kami ya kita kan pengen kan walaupun dengan usaha sekecil ini kita bos sendiri kan. Iya. Nah, kita jadi buka. Selain itu kita juga bisa buka lapangan kerja kan. Nah, minimal kita punya ada yang membantu di dalam kan. Jadi kami buka usaha, kami hijrah dari Banda Aceh kami ke Medan, dari Medan kami ke Pekanbaru, usaha mulai dari nol. Kami tadinya nggak punya bidang dari kuliner ini, cuman kita otodidak, belajar sendiri. Sebenarnya kalau usaha ini kan kita kalau mau ada jalan nggak? Nah, kalau mau ada jalan. Jadi kami berusaha, sampai sekarang kami belajar bagaimana usaha kita ini kita kan usaha kuliner, bagaimana usaha kita ini nikmat di lidah orang, memuaskan, tapi dengan hasil yang memuaskan juga kan gitu kan. Jadi ada feedback buat kita gitu. Jadi itu tadi, itu awal dari kita tuh pengen punya usaha kecil tapi ya bisa dikembangkan lama-lama jadi gede. Terus ya kita bosnya, kita pemiliknya kan gitu. Walaupun dengan cabang juga ya, Bu? Iya, insya Allah. Sebenarnya udah ada berapa orang minta kita buka cabang. Terutama yang kalian pernah ke kafe Raja Coffee yang ada di jalan yang mau ke arah ke stadion itu. Raja Kopi tahu Bang? Sampai gak ada? Enggak, Raja Kopi. Iya, kayak pernah nampak. Nah, jadi dia juga mau kerja sama kita kan. Cuman kita orangnya memang nggak mau terikat. Kita nggak mau terikat, kita mau lepas. Jadi kerjasama itu lepas dia itu beli makanan dari kita dia jual kembali. Nah, ada juga di Uwir kemarin dia udah sediakan tempat, kita nggak mau karena dia nggak mau lepas. Dia maunya kita duduk di situ. Sementara kita nggak bisa stay di tempat orang. Kita mau gitu juga, kita mau buka cabang tapi kita lepas, nggak mau terikat. Itu tadi. Ada lagi? Terus gimana sih modal pertama Ibu cara ini nih buka Usaha usahanya ini awal Ibu? modal awal kami ya. Sebenarnya Dek, dengan usaha ini modalnya nggak banyak sih. Sebenarnya kalau usaha ini kan modalnya yang pertama tuh mental Dek. Iya, benar. Usaha ini yang pertama tuh mental. Besar pun usaha kita, kalau kita tidak punya mental nggak bisa. Iya. Jadi usaha mental pertama, yang kedua memang niat untuk maju. Jadi usaha ini cuman kami memang merintis dari awal. Yang tadinya maaf nggak sampai setengah papan telur. Masya Allah kan sekarang udah ditambah Allah lagi ya. Jadi memang butuh proses. Mulai kami di sini sudah 6 tahun. Jadi ada prosesnya memang. Prosesnya itu memang usaha ini kita harus jiwai. Kalau usaha nggak kita
jiwai nggak bisa. Dan kita juga harus tahu apa selera pelanggan gitu kan. Kalau selera kita nggak bisa. Kalau selera kita masukkan kita. Jadi nggak bisa. Jadi selama Karena kan setiap orang kan beda-beda selera ya. iya, pertama yang kedua juga kan ada masukan, Kak nggak dipakai ini, Kak nggak pakai itu. Kita cari kebaikannya. Nah, jadi jangan kita patahkan, kita pakai. Tapi hikmahnya. Iya, kita pakai ini, Kak. Iya, kita pakaikan besok, kita pakaikan. Jadi kan request kan kita gitu kan berdasarkan request ya. Jadi kalau usaha kuliner nih seperti itu, kita harus berdasarkan dari customer kita gimana maunya, nggak selera kita kan. Cuman jangan melepas diri dari ini loh lontong Medan, bukan kan gini, kalau lontong Medan kan boleh divariasi. Cuman harus ada memang ciri khas Medannya, apa itu lontong daunnya. Iya, Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau dibilang lontong Medan itu lontongnya peta-peta, enggak. Lontong Medan itu lontongnya yang dikacau, tidak. Lontong Medan itu lontong daun. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah itu dia. Tauconya juga, mie gedenya juga, gitu kan? Karena kan ciri khas Medan tuh mie lidinya kan? Iya. Karena Medan itu juga pabrik di Sumatera tuh di Medan pabrik mie lidinya. Jadi kita ambil ciri khas dari situ lagi. Terus pemasukan dari lontong Medan ini berapa ya Bu kira-kira? Harus dibilang nominalnya. Ya inilah Rincian ya. Per tahunnya, per bulannya. per bulannya mungkin. Kalau per bulannya ini apa ya? Kotor ya? Iya. Brutonya kan. Kalau kotornya kita ini kurang lebih ya sekitar kurang lebih ya 15 jutaan. Lumayan. Alhamdulillah. Tapi itu kotor ya. Udah sama belanja, udah sama kebutuhan. Bersihnya gitu Bu? Kalau bersihnya ya sekitar 9 sampai 12 juta. Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan itu kan udah kita rintis sekian tahun kan. Dulunya orang nggak lihat kecewanya kita kan. Maksudnya merintisnya kita kayak apa, ya mulai dari telurnya, ya Allah susah sekali gitu kan. Cuman kita ada perbaikan di menu kita perbaiki. Kak kok nggak pakai ini, kita pakaikan. Kak nggak pakai ini, kita pakaikan gitu kan. Jadi nggak monoton kita itu aja. Justru request orang-orang pelanggan itu yang membantu. Iya, jadi karena kan dia mungkin udah pernah coba ke sana gitu kan. Karena kami tadinya memang otodidak. Kami nggak belajar dari mana-mana dan kami nggak pernah curi ilmu dari mana-mana gitu kan. Kami belajar sendiri sama suami sampai kami buat lontong itu entah berapa puluh kali error. Iya, berapa puluh kali error kami buat lontong tuh. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat juga selanya di mana lontong tuh kan. Jadi seperti itu dengan income dari masukan dari pelanggan. Jadi kalau saya bilang usaha kuliner ini harus siap dikritik. Iya, usaha kuliner harus siap dikritik. Kalau nggak siap dikritik kita nggak akan maju. Misalnya, Kak kok kayak gini? Bisa kita tambahkan. Kak ininya gosong, kita gini kan. Harus siap dikritik. Nggak bisa kita tuh maunya kita aja kan. Itu income per kapita kami ya kurang lebih segitu. Gimana sih motivasi biar kedepannya tuh bisa lebih baik lagi gitu Bu? Lontong ini. Kalau kami Dek sebenarnya satu aja kami. Kenapa dibilang cari berkah? Itu kan pasti ada maksud ya, ada hikmah dari cari berkah tuh. Kami cari berkah tuh Dek sebenarnya usaha ini nggak melalaikan kami dari amal ibadah. Jadi usaha ini tetap jalan tapi amal ibadah kedepankan gitu. Jadi kami punya waktu luang, bukan meluangkan waktu. Bukan meluangkan waktu, tapi kami punya waktu luang untuk kami spesialkan buat agama. Jadi ini setiap bulannya memang libur 3 hari maksimal. Memang kami liburkan untuk biar suami itu ya kayak tadi tuh pergi dakwah kan. Jadi kalau nggak gitu habis usaha kita. Nggak hanya untuk usaha terus. Di mana letak berkahnya? Itu tadi. Letak keberkahan penghasilan tidak menyia-nyiakan waktu dia beragama, beramal. Itu dia. Makanya cari berkah.
bukan cari kaya. Alhamdulillah bisa pulang ke Medan, bisa pulang ke Aceh, bisa mondokkan anak, bisa jalan-jalan, bisa sewa ruko, bisa beli sepeda motor cash, kan masya Allah kan. Pesan dan pesan untuk kami ada nggak kira-kira Ibu? Pesan untuk gitu ya, itu tadi sebenarnya kalau memang mau usaha nih, mental kita harus dipersiapkan dulu, karena kan usaha itu kayak rezeki harimau ya, hari ini laris gitu kan, Iya. nanti ada saatnya pasang surut gitu kan. Nah, jadi di situ kita tapi sangka baik sama Allah. Kalau saya bilang tuh, jadi kalau orang bilang hari Senin ini nggak rame, saya nggak, semua hari ramai sama saya. Jadi Allah tuh berkehendak sesuai dengan sangkaan hambanya kan. Iya. Jadi kalau kita sangka jelek aja. Jadi kalau sangka bagus aja gitu kan. Jadi gitu. Saya nggak ada meriwayatkan hari Ahad tuh kayaknya rame, enggak. Semua hari ramai sama saya. Jadi sangka baik sama Allah. Jadi besok dikasih sama Allah gitu. Jadi motivasinya itu tadi. Jangan patah menyerah. Tapi itu dilandasi sama ini ya, amal ibadah ya, karena amal ibadah ini sebenarnya mediasi kita minta sama Allah kan. Jadi ini cuma syariat. Nah, jadi buat benar-benar usaha ini mau dikembangkan, jadi kita harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak benar-benar mau dikembangkan, sayang kan. Udah terjun kan gitu. Kita udah terjun terus kita nggak mau kembangkan, sayang. Setengah hati orang bilang enggak. Kalau memang mau usahalah. Nah, jadi benar-benar sepenuh hati, perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Lihat pelanggan tuh, sebenarnya pelanggan ini kan kalau udah kita ramah deh, makanan kita tuh nomor 2. Kalau kita tuh makanan kita seenak apapun, kalau kita jutek deh nggak akan datang orang. Attitude ya Bu? Iya, attitude tuh paling penting. Kalau nggak punya attitude kita, jadi ramah tamah. Dia apa bang? Langsung sapa dia. Yang tadi dia cuma celingak-celingu aja, kita tanya. Jadi ada kesan, wah ramah nih yang punya. Walaupun dari segi makanan mungkin ya biasa-biasa aja kan gitu kan. Cuma dikarenakan keramahan dia, tanya apa mau dia. Ini kayak mana requestnya, karena kan macam masakan lontong Medan ini kan. Ini mau pakai apa aja Pak ya? Banyak pertanyaan. Nah, berarti kita kan care sama dia, nggak asal letakkan aja kan. Nah, itu dia. Jadi itu tadi. Beramal, yang kedua memang tekad kuat, yang ketiga perbaiki masakan, bukan hanya untuk sekedar ini lo masakanku, enggak, tapi masukan dari customer juga penting. Itu tadi. Udah, terima kasih untuk Bumi. Ya, insya Allah. Udah meluangkan waktunya buat kami. Dan sekian kami undur diri. Saya dari Juwita Widya Fanti. Saya Mas Fahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.